Hai guys, selamat pagi menjelang siang. Nah, sekarang kami lagi berada di rumah sakit di daerah Jakarta. Nah, sekarang kita lagi bersama Vanessa. Nah, Vanessa sekarang mau ngapain? Mau kontrol ke dokter. Mau kontrol apa? Mungkin mau kontrol, mau cek juga sekalian ini ya, mental health-nya gimana, sama UHT juga gitu. Karena kan aku mengidap ini sih kayak susah bernafas gitu. Sekalian Jadi mungkin ke THT juga kan? Iya THT. Nah, Vanessa sekarang ngerasa apa sih? Ngerasa gimana? Sebenarnya tuh ketika aku udah keluar rumah sakit itu aku udah ngerasa baik-baik aja. Cuman karena maksudnya udah baik-baik aja karena seneng kan bisa pulang gitu. Tapi mulai ada kayak gelisah, masih ada mood swing juga gitu kan. Tapi ketika aku udah dikasih aktivitas, aku jadi lupa gitu. Tapi pas lagi udah bener-bener kayak ada free time gitu, kepikiran lagi gitu loh Kak. Oh, jadi kamu maunya itu banyak aktivitas Iya. kesana kesini gitu biar nggak jenuh pikirannya gitu. Soalnya ada yang disibukin kan gitu loh. Iya, jadi ibaratnya kita berpikir untuk kedepannya kayak gitu. Jadi nggak mentok-mentok di situ aja pemikirannya biar nggak jenuh gitu. Iya. Vanessa mulai dari kemarin sampai sekarang ada perubahan nggak? Ada ngerasa perubahan nggak? Mau itu emosionalnya Vanessa, mau itu kepribadiannya Vanessa, pikirannya Vanessa gitu. Ada perubahan banyak nggak? Ada perubahan, aku dapat banyak banget pelajaran dari rumah sakit. Kayak tentang gimana caranya aku menahan adiksi aku, yaitu rokok gitu kan. Dan lain-lain juga. Rokok itu kan bener-bener aku adiksi banget nih, addicted banget. Itu aku jadi kayak gimana ya, keluar dari situ udah terbiasa kayak udah kayaknya kalau ngerokok lagi kayak dulu udah gak enak lagi. Jadi aku cuman kayak sekali-sekali kalau emang lagi ini aja gitu, lagi butuh atau lagi stres gitu kan Kak. Nah terus kedua itu aku disuruh sama dokter juga kayak harus, kalau misalkan kamu mau bipolar kamu harus minum obat tepat waktu, karena waktu juga ngaruh juga Kak gitu. Nah makanya kemarin sempat kayak gelisah mungkin karena tidak minum obat malam gitu. Oh, berarti kamu sekarang nggak tergantung ngerokok lagi? Kalau masih dibilang butuh masih gitu. Iya butuh masih, tapi ibaratnya nggak langsung itu kan. Iya kalau dulu kemarin kan non-stop langsung lanjut gitu. Nah sekarang ibaratnya udah sekali 2 kali gitu cukup. Nah dulunya kan langsung ngisep gitu terus. Nah sekarang kayak kemarin gelisah ya. Kalau ngerasa gelisah gimana? Cemas sih, bukan ya, gelisah sama cemas ya. Iya. Itu aku kalau misalkan ngadepinnya itu aku harus ngomong ke pikiran aku kayak tenangin diri lu, ini cuman tenangin pikiran, pokoknya dia tenangin pikiran lah gitu, jangan terlalu cemas. Soalnya gini loh, ini kan yang tiba-tiba masuk ke otak aku tuh yang buruk-buruk tuh tiba-tiba muncul, jadi susah untuk dihilangin. Jadi aku harus ngatur secara manual gitu loh. Nah ini Vanessa harus tenang dulu, jangan gelisah ya. Memang kan kamunya sekarang tergantung obat ya, kalau nggak minum obat tepat waktu gelisah ya, gelisah cemas gitu ya. Iya. Terus kayak ya aku sih nanti kalau misalkan dokter mau ngomong sama aku, mau ngobrol nih, aku nggak mau lagi masuk ke ruangan yang harus aku ikutin lagi tuh kayak kemarin gitu kan. Karena aku ngerasa dengan aku kayak gini aku bisa gitu loh, rawat jalan gitu, bisa rawat jalan dengan banyak aktivitas biar nggak jenuh pikirannya. Banyak yang support aku juga kan, kayak kakak gitu dan tim yang lainnya juga. Jadi aku ngerasa kebantu banget gitu. Nah, daripada di ruangan yang satu itu nggak punya kegiatan apa-apa. Ada sih kegiatan, cuman ya gitu-gitu aja. Aku udah mengerti kegiatannya dan itu sama setiap hari gitu. Maunya kamu banyak aktivitas ke sana, banyak ngobrol tentang ini itu gitu supaya nggak jenuh ya. Iya. Ya pokoknya kesibukan lah gitu. Terus sekarang kelihatannya gelisah nggak? Aku kelihatannya gelisah karena aku takut masuk lagi gitu loh. Aku takut kayak ini kita cuma mau kontrol doang, tau-tau aku udah tinggalin lagi gitu. Aku enggak. Nah ini kan kamu kontrol ke dokter THT juga. Kan karena kamu ngeluh sesak gitu, ya udah ini mau kontrol ke dokter THT dulu, ngelihat gimana kamu, apakah ada gangguan atau gimana. Nah nggak usah cemas, nggak usah takut dulu. Nanti kalau ketemu sama dokternya
ya jangan cemas, santai aja gitu. Ntar kalau kamu cemas ngerasa gelisah apa gimana gitu kan, ntar udah masukin aja gitu, gimana? Enggak, aku tahu kok cara ngadepin ke dokter gimana, aku juga nggak mau. Oh, nggak mau. Masuk lagi, jadi aku kayak mikir, aku tahu gimana caranya gitu. Mau nanya, Ya. Vanessa tuh selalu ada rasanya nggak sih yang Vanessa rasain tuh apa sebenarnya? Kamu kalau megang Apa, ya. kalau megang benda kenapa Coba sih pegang benda deh, coba. gemeteran gitu? Kenapa sih harus ada? Coba. Nah, Nah, kenapa harus gemeter gitu? Aku juga bingung, di rumah sakit juga kayak gitu. Oh gitu. Suster nanya kenapa kamu gemeteran gitu. Tapi aku nggak ada hubungannya sama, kan soalnya aku pernah sempet dengar kalau itu katanya gara-gara sakau. Tapi aku sebenarnya nggak sakau sama sekali, karena aku tahu perbedaan sakau. Karena kan aku pernah belajar lah gitu kan, NA gitu. Sakau itu orang bener-bener ngebutuhin dan meriang gitu kan. Maksudnya saking dia butuh gitu kan, narkoba, barang haram lah gitu. Aku dikiranya kayak gitu dan aku sama sekali nggak kayak gitu, Kak. Kalau nggak ada ya udah aja gitu. Yang penting sekarang aku udah dibantu oleh obat yang ada di sini gitu loh. Karena aku ke arah situ, ke obat-obatan karena supaya tenang gitu. Dulu tuh nggak ada solusinya, takut bilang sama Dedi karena takut dimasukin program lah atau apa gitu loh, Kak. Makanya Kamu megang barang sampai gemeteran kayak Aku gini juga nggak nggak- karena ketakutan apa gimana? nggak ketakutan juga, nggak ada Nggak rasa hubungannya. ketakutan. Nggak ada. Jadi kalau angkat tangan kayak gini gemeteran juga nggak? Coba angkat tangannya. Iya. masih. Oh masih, bukan karena pegang barang doang ngerasa itu ngangkat beban apa gimana ya? Masih gemetaran juga kalau angkat tangan dengan tangan kosong ya? Iya. Berarti itu masalah besar juga mungkin ya. Kita juga sih sebenarnya nggak tahu ya. Cuman ya itu bakal jadi masalah sih sebenarnya kalau kita masalah. getar Itu terus, kenapa tremor gitu. tanda tanya besar? Ada apa? Kok bisa begitu Mungkin gitu? karena Pak? panik kali ya. Suka gelisah gitu. Tapi yang dirasain mah biasa aja Vanessa Biasa aja, rasain. sumpah biasa aja. Apa mungkin nanti mau ditanya juga? Ya ntar kalau ditanya juga ntar aku disuruh rawat. Ya, nggak selalu rawat Enggak semuanya harus dirawat. Oh, Ini iya. kan menanyakan kenapa kok Iya. bisa seperti itu Gimana ntar tanya? dan solusinya apa? Iya. Apakah harus berobat? Apa harus terapi? Gitu, bukan dikit-dikit dirawat gitu, bukan. Ya udah. Itu Ntar aku juga jelasin. nggak akan ngerawat Iya, sembarangan orang. Iya, kamu kan harus gimana ya ngomongnya ya? Kamu yang ngerasain, kamu yang harus ngomong gitu. Nah, nggak mungkin kamu yang ngerasain, aku yang ngomong. Iya dok, dia begini gitu kan? Kan aku nggak tahu apa yang kamu rasain gitu. Nah, ntar kalau kita kontrol, kita udah ketemu dokternya, kamu ngomong ke dokternya, dok, kenapa ya? Aku kalau pegang barang gemeteran gitu, nggak pegang apa-apa juga kalau angkat tangan gemeteran gitu. Berarti angkat tangan doang sama itu ya, sama angkat beban ya. Itu kedua tangan apa satu doang sih? Coba angkat tangan dulu. Oh, dua-duanya ya. Jadi kayaknya Vanessa tuh butuh tumpuan gitu. Kalau ada tumpuan dia nggak geter. Iya, Tanpa Harus- tumpuan dia, itu ya harus pegang ya. tumpuan, Terus bukan kalau- yang diangkat Iya. guys, bukan yang diangkat tapi dengan pegangan gitu, bukan angkat yang sesuatu benda yang diangkat gitu. Vanessa, aku mau nanya nih, Vanessa kenapa nggak mau dirawat lagi? Sebenarnya bukan nggak mau dirawat lagi. Aku tuh cuman kayak gimana ya? Sebenarnya aku suka di situ. Tapi kan masalahnya aku kan udah menghadapi ini masuk ke situ dan aku udah merasa lebih baik. Yang aku sebenarnya aku nggak suka tuh kayak kalau misalkan setiap kali aktivitas tuh harus masuk ke kamar dan itu aku ngerasa kekurung. Jadi aku nggak berkembang, sama aja kayak waktu itu aku direhab gitu loh, Kak. Kalau misalkan keluar dari rumah sakit kan aku bisa beraktivitas, aku bisa kayak ya mau ngobrol sama siapapun bisa, mau main HP juga bisa, mau ya pokoknya mau ngelakuin apa yang aku mau, yang aku inginin gitu bisa. Tapi yang ya positif gitu loh, Kak. Nah, nanti contohnya nih, kalau kamu contohnya disuruh harus rawat inap gimana? Aku bakal ini sih, bakal kayak ngejelasin kalau aku nggak butuh, karena emang aku baru aja pulang beberapa hari yang lalu gitu loh. Contohnya kamu harus dirawat paksa inap, Vanessa harus rawat inap, soalnya kamu harus butuh kontrolan kami, harus butuh begini gitu gimana? Aku bisa mastiin kalau misalkan aku baik-baik aja nih. Kalau misalkan memang ada harus kayak obat-obatan yang harus aku pakai lagi, itu aku mendingan rawat jalan gitu, Kak. Balik lagi, aku kalau misalkan dipaksa kayak gitu ya sedih sih. Tapi kalau misalkan emang harus masuk ya aku mau nggak mau, tapi aku pasti bakal depresi lagi.
kemarin aku jenguk kamu di sini, kamu ngomongnya kamu nggak suka di sini, aku nggak suka, soalnya teman aku banyak kekerasan di sini. Oh itu ada yang aku bilang tuh yang di ruangan kan sebelum dari ada ruangan sebelumnya tuh sebelum masuk ke ruangan tenang. Nah itu ada yang namanya tuh kan. Itu dia suka mukulin anak autis, dipukulin, orang tua juga dipukulin depan aku Kak, diseret-seret kayak isolasi, jambak tuh depan muka aku. Itu sama apa pasien? Iya pasien juga. Dari anak panti, dan aku nggak bener-bener kayak nggak nyaman ngeliatnya, sampai ibaratnya sampai di aja aku bener-bener kayak yang jangan deket-deket sama gue, jangan masuk kamar gue, dan dia yang ngintilin aku terus tidur Kak. Aku tidur di sini diikutin sama dia gitu. Akunya nggak nyaman gitu. Aku nyaman sama dia. Nggak nyaman sama dia, dan sama satu ruangan itu juga sebenarnya kayak aku jadi ngeliatnya nih kayak energinya tuh gimana ya? Iya pengaruhin aku gitu jadinya. Jadi aku ya kayak ngerasa, wah gue kan normal-normal aja, kenapa harus disatuin sama mereka, jadi ngerasa sakit hati Kak gitu. Nah ini kita kan disuruh lagi kontrol, nah ke dokter THT. Nah ini kamu harus benar-benar ke dokter THT, kita kontrol ke dokter THT biar supaya kamu tahu kenapa, apa penyebab sesak itu gitu. Nah kamu tanyakan juga ya nanti, dok aku sering gemeteran gitu, apa yang kamu rasain ngomong aja ke dokter gitu, supaya mereka cek itu kenapa, gejalanya kenapa, supaya apakah harus bertahan dengan obat, apakah harus diterapi. Aku pengennya sih mereka ngasih obatnya, aku nggak perlu dirawat di sini gitu Kak. Iya oke, nggak apa-apa, di rawat jalan. Nah tapi kamu harus kontrol obat terus loh. Iya. Dan contohnya kalau kamu dikatakan kamu harus terapi gitu, ya kamu harus tinggal di sini. Nggak mau ah. Nggak mau. Kenapa? Kebalik. Karena mungkin gini loh Kak, aku ngerasa gemeteran ini bukan sesuatu yang hal yang besar, mungkin karena gara-gara aku adaptasi sama lingkungan, jadi aku kayak mungkin ngerasa apa ya, kayak malu mungkin atau reaksi lainnya atau obat. Itu nggak ada sangkut pautnya ke situ, Vanes itu mungkin ada gejala apa, gangguan sesuatu, makanya itu bisa menyebabkan gemeteran gitu. Nah contohnya kalau kamu sama yang kamu bilang itu kamu malu apa gimana kayak gitu, bukan. Nah kalau gemetar itu bisa contohnya kamu gangguan dari saraf ini, gangguan dari ini, apakah dari pikiran kamu gitu. Nah jadinya kamu nanti ngomong aja gitu, belak-belakan aja sama dokter aku sering begini gitu. Ya udah nanti Kakak tolong jelasin juga kalau aku tuh sebenarnya emang nggak butuh dirawat di sini gitu Kak. Iya, aku bantu nggak rawat di sini, tapi kamu harus mengatakan terbuka, apa kan? Yang kamu rasain nantinya. Aku pasti bakal terbuka, tapi yang penting itu aja sih, aku kan udah nyaman nih sekarang, aku udah punya aktivitas, aku mau fokus gitu kan. Jadi aku nggak mau menghancurkan itu, aku nggak mau harus kayak aku tuh bukan orang gila yang harus diurus di sini gitu loh. Iya, kami paham. Gitu, dan apa? Teh Novi juga tadi ngomong, kamu bukan ODGJ yang harus dipaksakan dirawat di sini gitu. Kamu hanya apa? Makanya kita tanyakan. Makanya kita tanyakan. Tadi Teh Novi juga ngomong, tanyakan dengan Vanes, apakah dia mau dirawat, apa gimana. Ini kan Teh Novi juga ngomong tadi dia bukan ODGJ, jadi bukan dipaksa masuk ke sini lagi gitu. Tapi ada tapinya juga, itu semua nanti dokter juga yang ngasih kan sarannya. Kan dokter yang tahu, dokter yang periksa kamu harusnya begini, kamu harusnya begini gitu. Kan kita hanya memutuskan, oh ya udah gimana baiknya aja biar Vanessa sembuh normal seperti dulu gitu. Ya udah. Ya, kalau dari kita nggak ada sama sekali mau masukin ke sana lagi. Ya udah masukin aja ya, biar dia tahu rasa gitu. Kita nggak ada seperti Kak, aku itu. Aku paham. Kayak gitu jadinya. Udah aku paham. Oke. Nah, oke guys, ini Vanes katanya nggak mau dirawat soalnya kemarin dia ngeliat teman-temannya ada yang suka buat bukan teman-teman aku, enggak lah. Teman aku itu ya kan satu ruangan, berarti itu satu teman kamu gitu. Nah, semua anggap teman aja. Nggak mau, Vanes. Kenapa? Karena aku nggak gila. Iya, bukan gila. Bukan ODGJ. Kamu bukan ODGJ, tapi kamu di satu ruangan itu udah anggap aja semua teman. Ya udah gitu. ya. Nah,
Tapi guys, kemarin dia ngelihat temennya buat kekerasan gitu, katanya ada yang diseret, dia nggak mau katanya guys dirawat lagi di sini. Dan katanya dia juga nggak mau tinggal di sini karena teman-teman grupnya udah pada keluar guys. Gengnya udah pada keluar. Jadi katanya aku nggak mau lagi kak, nggak mau dirawat lagi soalnya geng grup aku udah dikeluarin pada kemana-mana gitu. Ya udah guys, ini kita mau kontrol, mudah-mudahan nanti Vanes udah peninjauan yang lebih baik lagi, biar rawat jalan aja guys, supaya dia bisa lebih baik, nggak rasa cemas lagi, nggak ngerasa gelisah lagi ya. Tapi nanti harus rutin obatnya ya. Iyalah, rutin biar nggak ngerasa gelisah kayak kemarin kamu gelisah banget. Nah oke guys, ini kita mau masuk ke rumah sakit dulu, mau kontrol ketemu dokternya. Oke, jangan lupa ikutin kita terus ya guys, bye bye.